Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 3 yang hari ini akan membahas materi tentang penerapan genetika dan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan penerapan genetika dalam persilangan buta warna, hemofilia, dan alela ganda. 2. Siswa dapat menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Yang pertama, kita akan mempelajari persilangan buta warna. Orang normal mampu melihat semua warna, sedangkan orang yang penderita buta warna tidak bisa membedakan warna-warna. Pada buta warna terpaut kromosom X, maka persilangannya harus ada XX sama XY. Pada wanita yang mempunyai 2 kromosom kelamin X, maka sifat buta warna baru muncul ketika kedua kromosom membawa gen buta warna. Sedangkan pada pria yang hanya memiliki 1 kromosom X, maka dengan satu sifat buta warna yang dibawa kromosom ini sudah memunculkan sifat buta warna. Simbol buta warna adalah B besar, normal, B kecil, buta warna. Terdapat beberapa kemungkinan genotip buta warna, yaitu 1. X besar, B besar, X besar, B besar adalah wanita normal. 2. X besar, B besar, X besar, B kecil adalah wanita karir atau wanita normal pembawa sifat. 3. X besar, B kecil, X besar, B kecil adalah wanita buta warna. 4. X besar, B besar, Y besar, B besar adalah pria normal. Dan 5. X besar, B kecil, Y besar adalah pria buta warna. Jadi, pada laki-laki tidak ada yang namanya karir, hanya normal dan buta warna saja. Misalnya, seorang laki-laki normal menikahi wanita karir atau normal tapi pembawa sifat. Maka, gamet yang diperoleh adalah gamet pada laki-laki X besar, B besar, dan Y. Dan gamet pada wanita X besar, B besar, X besar, B kecil. Jika disilangkan, maka filial atau F1-nya X besar, B besar, X besar, B besar adalah wanita normal. Kemudian X besar, B besar, X besar, B kecil adalah wanita karier atau wanita normal tapi pembawa sifat. X besar, B besar, Y besar adalah laki-laki normal, dan X besar, B kecil, Y besar adalah laki-laki buta warna. Berarti F1 atau keturunan pertamanya ada 3 wanita dan 2 laki-laki. Lalu bagaimanakah jika yang ditanya persentasinya? Misalnya persentasi anak normal, maka 3/4 dikali 100. 3 dapat dari hasil persilangan atau F1-nya. Kita lihat bahwa anak yang normal ada 3, sedangkan 4 dapat dari jumlah keseluruhan dari F1-nya atau hasil persilangannya.
Maka 3/4 dikali 100 sama dengan 75%. Yang kedua, persentase anak buta warna. Maka kita lihat anak yang buta warna hanya ada satu. Maka 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Yang ketiga, persentase laki-laki buta warna. Jadi, jika ada pertanyaan kata laki-laki, maka bukan dibagi 4, tetapi dibagi 2. Karena jumlah laki-laki ada 2 pada F1, sehingga perhitungannya adalah setengah atau 1/2. Karena laki-laki buta warna ada 1 dan laki-laki normal ada 1. 1/2 dikali 100 sama dengan 50%. Yang kedua, persilangan hemofilia. Hemofilia adalah sifat terpaut kelamin yang mempengaruhi proses pembekuan darah, atau seseorang darahnya sukar membeku. Jadi, misalnya terjadi luka pada tangan atau kaki, ketika dia mengeluarkan darah, maka akan susah terjadi pembekuan darah, sehingga darahnya akan mengalir terus keluar. Gen yang mengendalikan sifat ini adalah gen resesif dan terdapat pada kromosom X. Karena wanita memiliki 2 kromosom kelamin X, maka gen ini akan muncul pembawa kelainan pembekuan darah pada wanita tersebut. Sedangkan pada pria yang hanya memiliki 1 kromosom kelamin X, maka bila kromosom X ini membawa gen hemofilia, akan langsung muncul sifat hemofilia pada orang itu. Karena kromosom Y tidak ada alela dominan untuk menutupi sifat hemofilia. Pada hemofilia, simbol H besar adalah normal dan H kecil adalah hemofilia. Ada beberapa genotip hemofilia. 1. X besar H besar, X besar H besar adalah wanita normal. 2. X besar H besar, X besar H kecil adalah wanita karier atau normal tetapi pembawa sifat hemofilia. 3. X besar H kecil, X besar H kecil adalah wanita hemofilia. 4. X besar H besar, Y besar adalah pria normal. Dan 5. X besar H kecil, Y besar adalah pria hemofilia. Misalnya, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan seorang wanita karier. Maka gamet yang diperoleh adalah pada laki-laki X besar H kecil dan Y. Sedangkan gamet pada perempuan adalah X besar H besar dan X besar H kecil. Jika keduanya disilangkan, maka X1-nya X H besar, X H kecil adalah wanita karier. X H kecil, X H kecil adalah wanita hemofilia. X H besar, Y adalah laki-laki normal. Dan X H kecil, Y adalah laki-laki hemofilia. Kemudian, untuk persentasenya sama dengan persilangan buta warna. Misalnya, persentase anak yang hemofilia. Kita lihat dari hasil F1-nya, anak yang hemofilia ada 2. Maka 2/4. 4 adalah jumlah keseluruhan dari F1-nya. Jadi, 2/4 dikali 100 sama dengan 50%. Yang kedua, jika yang ditanya adalah wanita karier, maka 1/2 dikali 100 sama dengan 50%. 1 adalah jumlah anak wanita karier pada F1 tersebut, sedangkan 2 adalah jumlah keseluruhan anak wanita pada F1 tersebut. Selanjutnya, persilangan alela ganda pada golongan darah. Golongan darah manusia memang ditentukan oleh alel ganda. Jadi, 2 gen dominan muncul bersamaan yang memiliki ekspresi sama kuat,
sehingga tidak saling mengikuti. Hal ini terjadi pada golongan darah tipe ABO. Golongan darah yang kita kenal ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A genotipnya IA-IA dan IA-IO. Golongan darah B genotipnya IB-IB dan IB-IO. Golongan darah AB genotipnya IA-IB. Dan golongan darah O genotipnya IO-IO. Misalnya, bila pria dengan golongan darah AB menikah dengan wanita golongan darah O, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah golongan darah AB memiliki genotip IA-IB dan golongan darah O memiliki genotip IO-IO. Maka persilangannya kita tentukan parental terlebih dahulu. Parentalnya IA-IB disilangkan dengan IO-IO. Maka gamet yang diperoleh adalah IA-IB dan IO. Maka F1 atau keturunannya IA-IO berarti golongan darah A dan IB-IO berarti golongan darah B. Bagaimana jika yang ditanya adalah persentasenya? Misalnya, berapa persen anak yang memiliki golongan darah A? Maka 1/2 dikali 100 sama dengan 50%. 1 diperoleh dari jumlah golongan darah A. Dan 2, jumlah keseluruhan golongan darah dari F1 tersebut. Bagaimana anak-anak dapat dipahami penerapan genetika pada persilangan buta warna, hemofilia, dan golongan darah? Baiklah, kita lanjutkan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Yang pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Pernahkah kamu mendengar varietas padi hibrida atau jagung hibrida? Apakah varietas hibrida itu? Varietas hibrida adalah suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara 2 atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasarkan pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Padi varietas ini dapat dipanen setelah kurang lebih 112 hari penanaman dan mampu menghasilkan panen sebesar 10,5 ton. Dan tanaman jagung varietas hibrida, kelebihannya yaitu dipanen 95 hari setelah penanaman. Perakaran kuat serta hasil panen mencapai 12,9 ton. Yang kedua, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat yang berperan penting dalam pemuliaan hewan yaitu dalam rangka untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya, unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Masih ingatkah kalian dengan ayam potong atau ayam broiler yang sering dikonsumsi orang? Ayam potong ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya, antara lain ayam broiler Asia misalnya jenis Brahma dari India, ayam broiler Inggris misalnya jenis Cornish, dan ayam broiler Amerika misalnya jenis Plymouth Rock yang memiliki ciri-ciri bulu berwarna putih keabuan, bertubuh besar, daging gurih dan lezat, dan menghasilkan banyak telur.
Itulah pembahasan materi kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan rajin mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dan hindari keramaian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.